الله فقد افترى إثما عظيما. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama kita tidak lupa untuk ingatkan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiat Allah kepada manusia, wasiat Allah yang pertama kepada manusia hingga nanti hari akhir. Jamaah Masjid Al-Zaki rahimani wa rahimakumullah. Beberapa saat ini dan bahkan sudah sejak lama ya, kita seringkali melihat fenomena bagaimana interaksi ya di antara kita, di antara manusia ya, yang seringkali dan kadang bikin kita nepok jidat, bingung. Apakah demikian interaksi kepada sesama manusia? Bagaimana kita melihat ya ada satu hal, ada satu kasus ya masalah pribadi seseorang, bahkan dia kelasnya adalah seorang murid, kemudian ya menceritakan masalah pribadi gurunya ya, dijadikan sebuah bahan pembicaraan segala macam ya. Ini hubungan sesama manusia, hubungan antara murid dengan guru yang ada aturan, ada kaidahnya bagaimana harusnya manusia itu bersikap sesama manusia ya. Mungkin pada kesempatan yang lain telah dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Hasan ya tentang bagaimana adab kita ya kepada guru-guru kita ya, yang diantaranya yang beliau jelaskan untuk menahan lisan-lisan kita dari kesalahan-kesalahan dia sebagai pribadi. Seorang muslim pasti dia memiliki kesalahan, apalagi telah dijelaskan oleh pada ahad kelima kemarin ya, bagaimana kita dilarang untuk bertajassus oleh ya, bagaimana kita dilarang untuk bertajassus, mencari-cari kejelekan ya. Bahkan di kalangan ulama salaf ya, mereka berdoa supaya apa? Supaya ditutupi aib-aib guru-guru mereka dari mereka. Karena apa? Saking beratnya ya menahan lisan dari kejelekan orang lain ya. Maka antum sebagai kepala rumah tangga yang laki-laki mungkin sudah harus mulai untuk mengingatkan dan membina rumah tangganya supaya istri-istrinya, anak-anaknya, keluarganya tidak ikut campur misalkan dalam urusan rumah tangga orang lain misalkan
atau lain sebagainya. Untuk masalah kadang ada ikhwan-ikhwan yang kita lihat Masya Allah tidak ada cacat yang kita lihat, Masya Allah rumah tangganya bagus. Kemudian muncul hasad yang didengki, mau cari tahu. Begitu ada ketahuan sedikit padahal masih kabar burung, belum tentu kebenarannya segala macam, ya, kemudian sudah tersebar ini dan itu. Itu salah satu contoh kasus-kasus saja, ya. Bahkan ada salah seorang asatidz, ya, karena mungkin dia berumah tangga lebih dari satu, kemudian disebar isu yang enggak, ya, bahwasanya dia adalah tukang kawin cerai, misalkan nikah sudah 7 kali, istrinya sudah 7, tersebar kemana-mana. Kalau benar hal itu terjadi, masuknya ke dalam ghibah. Kalau salah, masuknya ke dalam fitnah. Adakah yang menguntungkan di antara keduanya? Tidak ada. Ya, ini salah satu contoh kasus, ya, tentang muamalah, tentang hubungan hablum minan nas, sesama manusia. Jamaah masjid Al-Zaki, satu hal yang sudah kita ketahui secara bersama bahwasannya manusia, ya, semenjak mereka diciptakan, ya, itu telah memiliki karakternya masing-masing, telah memiliki tabiatnya masing-masing. Bahkan kecenderungan mereka itu berbeda-beda dalam satu sama lainnya. Manusia tidak sama antara manusia lainnya tentang akhlaknya, tentang sifatnya, tentang kondisi-kondisinya. Ya, di antara mereka mungkin ada yang lemah lembut, ya, ada yang luas, ada yang supel, ada yang santun, macam-macam. Tapi di antara mereka juga kadang ada pula yang kasar, ya, ada pula yang kaku, ya, yang keras, ya, dan di antara mereka ada juga yang sifatnya pertengahan, ya, tengah-tengah dari sifat-sifat yang tadi ana sebutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu ma'adinu kama'adini dhahabi wal fiddah, khiyaruhum fi jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu." Jadi manusia itu beragam, ya, seperti halnya barang tambang, ya, seperti barang tambang emas dan perak. Yang terbaik dari mereka di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik pula di masa Islam kalau mereka menjadi faham dalam urusan agama. Macam-macam karakternya, bahkan khalifah-khalifah kita karakternya berbeda-beda. Ya, bagaimana kalau kita melihat, ya, sirah, sejarah, bagaimana karakter daripada Abu Bakar, ya, bagaimana kecenderungannya, bagaimana karakter dari Umar bin Khattab, ya, yang tegas, ya, yang keras misalkan. Yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikabarkan meninggal dunia, apa yang dilakukan Umar? Ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, beliau cabut pedangnya, berapi-api wataknya, sifatnya, kaget, ya, serta-merta cabut pedang. Siapa yang bilang Rasulullah SAW meninggal? Lalu bagaimana sikap daripada Khalifah Utsman? Bagaimana sikap dari Khalifah Ali bin Abi Thalib? Ya, bagaimana sikap-sikap para sahabat? Macam-macam karakternya, berbeda-beda. Ada yang pemalu, ada yang sangat dermawan, ya, ada yang sangat setia kawan. Bagaimana ketika datangnya siapa sahabat yang pintar berdagang, siapa? Abdurrahman bin Auf ke Madinah. Ya, kemudian salah seorang penduduk Madinah menawarkan istrinya untuk dicerai, kemudian dijadikan istri daripada Abdurrahman bin Auf. Bagaimana lapangnya hati, ya, manusia ketika saat itu melihat Abdurrahman bin Auf ketika di masa jahiliyah dia adalah seorang saudagar kaya yang pintar berjualan, ya, yang ada pada posisi yang tinggi. Kemudian datang ke Madinah, ya, tidak punya apa-apa, ya, menjadi orang biasa yang tidak memiliki apa-apa, tidak punya pasangan segala macam. Kemudian sahabatnya, ya, menawarkan hal yang seperti itu. Kemudian tidak serta-merta diterima oleh Abdurrahman bin Auf. Cukup tunjukkan di mana pasar, aku mau berjualan di situ. Ya, bagaimana juga kita bisa melihat ketika orang menawari satu hal kebaikan, ya,
kemudian kita rasa itu kebaikannya mungkin bagi kita berlebihan, ya kita tidak ambil kebaikannya. Ya, kalau orang Tegal bilang tidak aji mumpung misalkan. Ya pernah salah seorang itu bercerita ya sama anak waktu itu dekat sekali sama temannya. Temannya sedang jatuh, benar-benar jatuh, benar-benar ada pada jurang kebangkrutan mungkin ya. Kemudian apa? Temannya yang lain ya yang banyak dibantu, kemudian dia tawarin ini, anak ada mobil 3. Ya, antum bawa ini mobil 1 buat antum. Ya, ini mobil 1 buat antum, antum bawa, antum pakai sebutuhnya antum. Ya, butuh nggak orang tersebut? Butuh, dia nggak punya apa-apa sama sekali. Tapi apa? Dia menjaga kehormatannya. Dia rasa dia masih bisa makan, dia rasa masih bisa mencari nafkah, dia rasa masih bisa ini. Kemudian dia tolak dengan hati-hati. Masih bisa seperti ini. Ya, padahal dulunya sahabat dia tersebut ternyata punya banyak dalam tanda kutip kebaikan kepada sahabatnya yang lain, tapi dia tidak serta-merta seperti halnya, kamu sini, saatnya antum untuk balas budi sama anak. Dulu waktu antum susah banyak dibantu sama anak, sekarang anak susah antum bantuan. Tidak demikian. Ya, bagaimana interaksi-interaksi yang mulia daripada orang-orang mungkin di sekitar kita, khususnya mungkin di kisah-kisah sirah para sahabat, ya. Kisah-kisah Rasulullah SAW, ya, tabiat mereka, ya, bagaimana ini harusnya menjadi pelajaran untuk kita semua, bagaimana ya diatur, bagaimana idealnya hubungan hablum minan nas, manusia dengan manusia yang lain. Anda kasih contoh kasus lagi, misalkan ketika bagaimana diajarkan ya Nabi Muhammad SAW ketika meminjam uang, ketika meminjam sesuatu yang beliau butuhkan, kemudian kepada seorang Yahudi, beliau gadaikan apa? Jaminan. Beliau berikan apa? Baju perangnya. Ya, baju perangnya. Untuk apa? Gandum atau semisalnya, nah lupa. Ya, untuk kebutuhan makan pokok beliau. Ya, bagaimana aturan ya ketika orang kita mau meminjam, Nabi Muhammad SAW ajarkan harus dicatat. Tidak bermudah-mudah, dicatat. Kemudian jika kita yang memang benar-benar butuh, kita kasih barang jaminan. Ada salah seorang yang bercerita kepada kita, ya, bagaimana dia seorang pengusaha. Pengusaha itu biasanya naik turun pemasukannya. Kalau lagi banyak, kalau lagi nggak banyak, mungkin nggak ada uangnya sama sekali ya Pak. Pengusaha bisa seperti itu. Bisa kalau lagi jatuh, kalau lagi bagus. Bisa demikian. Ya, dia butuh nggak banyak, menurut dia nggak banyak. Ya, dia butuh uang mungkin sekitar berapa? 50 juta atau berapa? Ya, kemudian apa? Dia pinjam kepada sahabatnya. Yang dia gadaikan apa? Tanah yang nilainya mungkin 2,5 M sampai 5 M. Tanah, dia pinjamnya berapa? 50 juta. Ya, maka ketika antum mau bermuamalah, ada barang yang kiranya bisa menjadi jaminan, antum kasih itu. Kemudian jangan lupa dicatat, itu merupakan akhlak. Itu merupakan bagaimana manusia hubungan dengan manusia yang lain sehingga tidak muncul bermudah-mudahan. Ya, itu salah satu contoh. Kemudian contoh kasus-kasus yang lain sangat banyak di sekitar kita. Ya, bagaimana ketika teman-teman kita, sahabat-sahabat kita menawari kebaikan segala macam, tidak serta-merta itu kita terima. Kalau memang itu wajar, ya, kita terima untuk menyenangkan hatinya. Supaya apa? Jadi ladang pahala buat sahabat kita, ya kan? Misalkan dia mengadakan acara makan-makan misalkan, kita datang. Supaya apa? Supaya sahabat kita mendapatkan pahala memberi makan kita. Yang makan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan untuk ketaatan segala macam. Kita bantu sahabat kita untuk mendapatkan pahala. Ini bukan berarti makan-makan. Kadang begini kan, ada juga sudah segala macam. Ini kalau makan-makan rame nih. Alhamdulillah kalau rame. Berarti apa? Mereka peduli, mereka mau supaya kita mendapatkan pahala segala macam ini dan itu segala macam. Banyak sekali kasus-kasus yang bisa kita perbaiki dan kita ambil pelajaran ya ketika kita membaca sirah-sirah nabawiyah, ketika kita membaca sirah-sirah sahabiyah ya, bagaimana mereka bersikap antar sesama mereka. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa 'adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi, faja'a banu Adam 'ala qadri al-ard, faja'a minhum ahmar wal abyad wal aswad wa baina dhalik wa sahlul haznu wal khabith wat tayyib."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu dari segenggam tanah. Dari semua jenis tanah. Kemudian keturunannya datang beragam sesuai dengan unsur tanahnya. Ada di antara mereka yang berkulit merah, ada di antara mereka yang berkulit putih, ada di antara mereka yang berkulit hitam, dan antara warna-warna yang lainnya. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang buruk, dan ada juga yang baik. Karena manusia tak akan mampu untuk tidak berinteraksi dengan sesama mereka. Ya, antum kalau seumpamanya diam saja di rumah, tidak saling berinteraksi, ya, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin mampu antum menyendiri. Perlu adanya interaksi di antara kita. Oleh karena itu seseorang harus memiliki ilmu, harus memiliki pemahaman untuk berinteraksi dengan manusia yang lain dengan cara yang patut, dengan cara yang sesuai dengan kondisi-kondisinya. Ada beberapa prinsip, ya, ada beberapa kaidah, ya, yang perlu dipahami, yang perlu diperhatikan manusia agar mereka berhasil dalam berinteraksi satu dengan lainnya, sesama mereka. Ya, di antaranya yang pertama adalah perlu kita sadari kita berinteraksi dengan manusia yang sama seperti kita. Interaksi kita sesama manusia, maka apa? Yaitu pasti ada salah, pasti ada khilaf, pasti ada lupa, pasti ada lalai, pasti ada lemahnya. Sifat yang tidak mungkin luput dari manusia. Jadi hal yang pertama kita patut ketahui, kita patut sadari, kita sedang berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau kita sudah menyadari kondisi tersebut, maka perhatikanlah sejumlah bimbingan-bimbingan, ya, berikut hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berinteraksi dengan manusia. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urf wal a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, ya, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, ya, serta berpaling dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Ya, ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. Ya, maka As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwasanya ayat ini itu menghimpun semua bentuk akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan manusia. Dan hal-hal yang seharusnya dilakukan saat bergaul bersama mereka. Ya, poin pertama pada ayat ini apa? Khudil afwa. Apa khudil afwa? Jadilah engkau pemaaf. Dalam berinteraksi dengan manusia, kita perlu menjadi seseorang yang pemaaf. Yaitu kita berlapang dada dan memberikan toleransi kepada sikap-sikap yang mereka lakukan. Kita perlu menjadi pemaaf, kita perlu berlapang dada, dan kita perlu sering memberikan apa? Toleransi kepada sikap-sikap yang mereka akan lakukan, yang mereka akan kerjakan. Jangan kita membebani mereka dengan satu sikap yang karakter bawaan mereka itu berat melakukannya. Ya, seringkali di antara kita, ya, antum jumpai kasus-kasus, misalkan apa? Dalam lingkup yang kecil lah, misalkan rumah tangga misalkan. Ya, suami dan istri pasti berbeda karakternya. Pasti berbeda. Yang suami selalu menuntut istrinya, kamu itu jadi istri, kalau kamu baik, kamu akan dapatnya suami yang baik. Kamu perbaikilah diri kamu, itu kata suami. Yang istrinya bilang, ini loh, Nabi Muhammad SAW bersabda, idealnya jadi suami itu begini. Semuanya saling menuntut apa yang harus dilakukan orang lain terhadapnya. Akan selesai nggak kalau demikian? Nggak akan selesai.
Atau seorang anak mungkin yang terus-menerus menuntut orang tuanya supaya orang tuanya bersikap yang ideal. Atau seorang orang tua yang terus menuntut anaknya untuk bersikap ideal. Akan selesai nggak? Nggak akan selesai. Ya, kadang apa? Kita melihat seorang anak misalkan karakternya dia suka bohong. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kita harus bermuhasabah kepada diri kita sendiri. Bagaimana pola didik kita, bagaimana pola asuh kita kepada anak-anak kita. Ya, barangkali mungkin kita atau mungkin orang yang dulu mendidik anak-anak kita, mungkin ada lihat mbahnya atau mungkin ada tetangganya atau mungkin siapapun yang memang bersinggungan dengan sang anak misalkan, dia galaknya nggak umum misalkan, ya kan? Sehingga apa? Salah sedikit marahin, salah sedikit marahin. Akhirnya anak takut nggak buat berkata jujur? Takut, sehingga dia selalu mencari apa namanya? Cara bagaimana untuk melindungi dirinya. Yang paling mudah, yang paling praktis dia berbohong dengan apa yang terjadi. Karena kalau dia jujur nanti dia dimarahin. Ini berangsur-angsur terus terjadi puluhan tahun atau belasan tahun. Maka untuk memperbaikinya perlu waktu dan tentu doa, meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Atau anak yang menuntut orang tuanya supaya begini. Loh, orang tuanya dulu mungkin belum banyak ilmu-ilmu agama yang masuk, yang meresap, dia belum kena siraman dakwah segala macam ini dan itu. Kasih ulur. Ya, begitu juga misalkan kadang istri menuntut suaminya begini, ternyata suaminya misalkan masa kecilnya ternyata nggak ada bapaknya. Ya, tentu biasanya seseorang yang tidak memiliki bapak tetap ada kekurangannya, kecuali mungkin kakeknya bisa menggantikan peran bapaknya atau orang-orang di sekitarnya bisa menggantikan peran bapaknya, sehingga dari sisi psikis dia tidak kehilangan sosok daripada seorang bapak. Atau mungkin yang di zaman yang sekarang ini terjadi, bapak itu ada, tapi figur dari dia, kehadiran dia tidak bisa dirasakan oleh keluarganya. Kenapa? Pagi sudah pergi sebelum subuh, malam ketika anak tidur baru pulang. Anak hilang sosok daripada bapak. Sebenarnya bapaknya ada. Akhirnya akan muncul misalkan ya pribadi-pribadi anak yang kita jumpai pada saat ini banyak terjadi. Ya, 19 tahun, 20 tahun menikah. Ya, kemudian sosoknya nggak tangguh, gampang untuk meninggalkan, gampang untuk bercerai, naudzubillah sama naudzubillah. Ya, kaget dengan yang adanya tanggung jawab segala macam. Atau seringkali lari ketika ada masalah, lari ke ketiak ibunya. Ini bu, gimana bu? Ada masalah begini bu, tolonglah dibantu bu. Ini begini. Atau lain sebagainya, misalkan dia kehilangan sosok seorang ibu, ya kan? Ibu tidak hadir. Mungkin ibunya ada tapi mungkin kerja pagi sampai malam. Ya, sehingga tabiatnya dia mungkin laki-laki ini cenderung apa? Kurang lemah lembut, kurang penyayang, ini dan itu segala macam. Atau ibunya sudah meninggal semasa dia kecil. Kalau yang ada bisa digantikan oleh sosok neneknya mungkin atau saudaranya, mungkin itu akan terobati. Tapi kalau tidak, itu akan menjadi masalah ya ketika beberapa tahun sebelumnya. Lah, bagaimana kita ya sebenarnya memahami kondisi-kondisi tersebut? Jangan kita senantiasa menuntut orang untuk melakukan ini dan ini, tapi apa? Kita berusaha untuk pahami orang dan kita bersikap sebaik yang kita bisa. Jadi banyak sekali hal-hal terjadi itu pengaruhnya luas, dampaknya luas sekali. Ya, kalau orang-orang dulu, kalau umpamanya anak ceritakan bagaimana kakek anak rahimahullah taala dalam bersikap, nggak boleh anak kecil itu digendong-gendong, ya. Jadi anak satu kali pun belum pernah digendong oleh kakek anak, belum pernah digendong sama kakek itu. Kamu sini digendong, nggak pernah. Ya, beliau ya orang dulu di zaman dulu belum ada kemerdekaan ya, masih di Sulawesi itu peperangan terjadi di mana-mana ya, itu pemberontakan dan segala macam, pemuda-pemuda banyak digait, diambil untuk mereka disuruh berperang ya, berjuang untuk melawan pemerintah waktu itu yang mau menjadikan negara Islam waktu itu, sehingga lari ke Jawa, kakek lari ke Jawa, berjualan di Jawa.
Ya, latar belakangnya banyak. Kalau kita terus-menerus menyalahkan orang lain nggak selesai. Tapi bagaimana kita melihat keadaan dia, kemudian kita perbaiki sebisa yang kita bisa. Ya, berbeda kakek anak misalnya yang dari bapak sama mbah anak yang dari ibu. Mbah kebalikannya sangat memanjakan. Ya, bahkan sampai kebablasan mungkin. Ya, dulu anak masih kecil itu mungkin minuman apa? Itu anak aja itu. Itu anak kecil itu SD kelas 1 itu udah nyobain. Ya harusnya kan gini, anak kecil nggak boleh dikasih minum itu. Tapi apa? Kadang sayangnya kebablasan, kasihan. Udah coba satu tutup botol waktu itu. Wah, kalau orang tua anak tahu bisa marah itu. Anak kecil minum kayak gituan, Pak. Bahaya kan? Bahaya sekali. Tapi demikian yang terjadi. Bagaimana kita lihat latar belakang orang lain, kita banyak kasih mereka uzur, kita banyak mengerti mereka, ya. Kita banyak tidak menuntut mereka. Kasih uzur, kita maafin, kita berlapang dada, kasih terus uzur untuk mereka. Dan ketika ada hal-hal yang menurut kita nggak pas, ya kita coba cari alasan-alasan, mungkin maksud dia demikian, mungkin maksud dia demikian. Jadi kalau kita melihat kesalahan dari orang lain, jangan buru-buru divonis. Ya, seperti misalkan kita melihat ustadz kita, ya, istrinya sedang pergi kemana misalkan, keluar kota misalkan, tiba-tiba dia bonceng seorang akhwat. Rupanya itu kakaknya, rupanya itu adiknya. Wah, ustaz kita, istrinya udah gak ada tapi kok bonceng akhwat lain. Iya kan? Jangan buru-buru apa sekali. Itu contohnya. Atau teman kita misalkan lah, ya, demikian istrinya lagi nggak ada atau belum punya istri kok bonceng perempuan. Bisa jadi ibunya, bisa jadi adiknya, bisa jadi kakaknya, bisa jadi nggak punya kakak kok, nggak punya adik kok, ibunya sudah meninggal kok. Jangan dicari-cari demikian. Bisa jadi saudara sepersusuan yang kita nggak tahu. Kasih terus udur. Ngerti manusia. Ya maka khudil afwa, jadilah engkau seorang pemaaf. Ya. Karena karakter bawaan mereka bermacam-macam. Ya. Kita bersyukur dengan ucapan dan akhlak yang indah. Di sisi lain juga kita memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri mereka. Kita perlu sedikit cuek dengan kekurangan orang lain. Ya. Jangan sombong dengan mereka yang muda karena usia mereka yang muda. Dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf misalkan, bagaimana kita bersikap? Kita menganggap orang lain lebih mulia daripada kita. Ketika dia lebih muda daripada kita, lihatlah berarti apa? Lebih sedikit dosa yang dia lakukan daripada kita. Karena dia baru kemarin sore lahir misalnya. Kita lihat itu, berarti dia lebih baik daripada kita. Ketika kita melihat orang yang lebih dulu, yang lebih tua kepada kita lihat apa? Dia lebih dahulu beriman kepada Allah, sehingga apa? Waktu dia untuk beramal saleh lebih banyak dari kita. Kita anggap dia lebih mulia daripada kita, lebih baik daripada kita. Karena apa? Waktu untuk dia beramal itu lebih duluan, lebih banyak. Ya, bagaimana dalam kitab tersebut, ya, bagaimana akhlak dari para salaf demikian. Ya, daripada pendahulu kita menganggap orang lain itu lebih mulia, lebih baik daripada kita. Ya, tidak sombong kepada yang muda, ya, kemudian tidak juga meremehkan, ya, orang-orang yang tua. Ya, jangan sombong dengan mereka yang muda karena usia mereka yang muda, ya. Jangan pula sombong dengan mereka kurang bagus misalkan pemikirannya, ya, atau mungkin mereka sedikit hartanya segala macam, ya. Jangan sombong demikian. Kita berinteraksi kepada mereka semua dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terbuka. Kita berinteraksi sesuai dengan kondisi mereka dan menciptakan suasana supaya mereka nyaman. Ya, kita lihat kondisi orang dalam bersikap. Misalkan seorang pedagang, ini contoh ya. Ada orang, ya, karena anak basicnya pedagang. Ada orang kalau diajak bicara misalkan, dia itu mudah untuk diarahkan. Ini yang bagus, ini bu, segala macam.
Tapi ada orang yang dia pengennya didengar, ya kita banyak diam, kita banyak dengar dia pengennya keinginannya begini-begini, baru kita masih kasih masukan. Jadi apa? Kita yang menyesuaikan dengan orang lain, bukan kita menuntut orang lain untuk menyesuaikan kita. Itu poin yang itu. Jadi pemaaf di situ poinnya itu. Ya, bagaimana kita fleksibel menyesuaikan dengan orang, karakternya mereka masing-masing, kita bagaimana membuat suasana mereka itu nyaman. Kasih udzur mereka ketika mereka khilaf, sebagaimana kita ketika kita khilaf kita pengen dikasih udzur. Ya, itu yang pertama. Kemudian disambung dengan apa? Wa'mur bil urf. Suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ya. Jadi dalam berinteraksi, selain tadi yang pertama, ayat yang pertama adalah kita harus pemaaf segala macam, yang mengerti dengan mereka apa? Kemudian wa'mur bil ma'ruf. Ya. Suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ya, itu yang kedua. Jadi dalam berinteraksi kita juga perlu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Misalkan kita hobi apa misalkan kita hobi apa? Anak muda biasa hobinya apa, Mas? Futsal atau apa, main bola misalkan ya. Itu mepet itu sama waktu sholat misalkan. Ada teman kita yang tidak sholat, yuk bareng yuk sholat, kita ke masjid. Awalnya dia jarang sholat. Kemudian karena dia bergaul sama kita, berinteraksi sama kita, dia ke bawah. Dia akhirnya melakukan sholat. Jangan segan untuk menyuruh orang untuk mengerjakan yang ma'ruf. Ajak mereka. Ya, ajak mereka, ajakan kebajikan. Atau apa misalkan teman kerja kita, teman hobi kita, ayo sesekali hadir ke kajian, seminggu sekali lah. Akhirnya apa? Dia semangat untuk menuntut ilmu agama. Apapun yang bisa kita lakukan. Atau hal-hal yang remeh lainnya, misalkan anak-anak kita. Ya bagaimana kita menyuruh mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf. Misalkan kita lihat ada sampah, kita lihat ada paku di jalan, kita lagi jalan bareng dengan anak-anak kita. Tuh, ada sampah tuh sama paku. Kita ambil sama-sama paku itu. Ini dapat pahala loh, Dek, ngambil ini. Coba kalau ini pakunya kena sama orang lain. Ya, ini nyingkirin ini dapat pahala. Kita ajak anak-anak kita ajak sahabat-sahabat kita untuk mengerjakan hal yang ma'ruf, seremeh apapun, sekecil apapun. Ajakan tersebut kita lakukan dengan cara yang baik, dengan akhlak yang terbaik. Ya, kita seru orang-orang yang dekat, ya, orang-orang yang jauh juga, ya, kepada kebaikan, sehingga dari interaksi kita dengan manusia itu akan lahir sikap transfer ilmu kita kepada mereka, ya, atau saling bantu kita dalam kebaikan, atau saling silaturahim, atau berbakti kepada kedua orang tua, atau memperbaiki hubungan sesama, ya, atau melakukan saling menasehati, tukar pikiran, tukar solusi, ya, dan lain sebagainya, saling tolong menolong, ya, dalam kebaikan, dalam ketakwaan, ya. Dan saling melarang dari ucapan-ucapan, perbuatan yang buruk, ya, masukan-masukan untuk maslahat dunia, untuk maslahat agama. Ya, bagaimana keutamaan yang besar ketika kita membantu hajat teman kita, saudara kita, seremeh apapun. Ya, bahkan ketika kita sedang melakukan i'tikaf di masjid, teman kita butuh bantuan. Mungkin hanya bantuan remeh bagi kita, ya, tapi dia perlu, ya, bagaimana keutamaannya, ya, apa keutamaannya? Nah, itu PR buat di rumah, apa keutamaannya? Bahkan di malam Ramadan, ya, di malam-malam ganjil, ya, ketika itu adalah cara kita untuk bisa melakukan kebaikan di malam-malam itu dengan beribadah kepada Allah. Kemudian ada teman kita perlu bantuan. Ya, kita tinggalkan masjid kita sebentar untuk melakukan bantuan apa yang bisa kita bantu kepada mereka, itu ganjarannya besar. Apa kemudian seperti dia beriktikaf di Masjid Nabawi selama berapa lama? BPR. Ya. Jadi
Jangan kita juga terfokus hanya hal-hal yang sifatnya ibadah aja. Ibadah yang sifatnya gini lah, apa nih maksudnya? Itu bukan kita meremehkan. Tapi kadang kita nggak mau membantu sesama. Kita nggak mau membantu sesama. Kita anggap itu sepele. Enggak. Apapun yang bisa kita perlu. Ya. Ingat mengingatkan dalam kebaikan. Buat PR ya. Kemudian apa? Ayat selanjutnya tadi apa? Wa'arid 'anil jahilin. Ya, poin terakhir dari ayat tersebut apa? Wa'arid 'anil jahilin. Serta apa? Berpalinglah daripada orang-orang jahil. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dalam berinteraksi dengan manusia, ya, kita pasti mendapatkan gangguan dari orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpaling dari mereka. Maksudnya apa? Jangan kita menghadapi mereka dengan tindakan yang tidak terpuji seperti halnya yang mereka lakukan. Kita berpaling, artinya apa? Siapa yang menyakiti kita dengan ucapan, siapa yang menyakiti kita dengan perbuatan, jangan kita balik menyakitinya. Siapa yang menghalangi kita, jangan kita balik gantian menghalanginya. Siapa yang memutus silaturahim kepada kita, maka kita sambung. Ya, siapa yang berbuat zalim kepada kita, maka tetap berbuat adillah kepada mereka. Ya, jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ayat berikutnya yang menjadi prinsip dalam bimbingan kita dalam berinteraksi dengan sesama manusia adalah wa qul li ibadi yaqulu allati hiya al-ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubin. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, mengucapkan perkataan yang lebih benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itu dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. Dari ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan kalimat yang baik, untuk mengucapkan kalimat yang terbaik dalam pergaulan kita sesama manusia. Nah, kalau kita tidak melakukan hal ini, maka apa? Syaitan akan menimbulkan perselisihan di antara kita. Kemudian ucapan yang lahir dari godaan-godaan syaitan ini akan berdampak pada perbuatan. Akhirnya terjadilah perselisihan, akhirnya terjadilah permusuhan, bahkan sampai terjadinya hingga ke pembunuhan. Ya. Jadi jemaah sekalian, manusia itu mengalami pengalaman yang beragam, ya, mengalami kondisi yang berbeda. Ada yang dia sibuk, ya, ada yang dia ditimpakan kelemahan, ya, ada pula yang mengalami apa yang namanya lupa, ya, ada pula orang-orang yang sakit, ya, dan ada orang-orang yang tua. Kondisi-kondisi tersebut akan berakibat kepada tabiat dan karakter masing-masing yang akhirnya berbeda-beda. Misal nih ya, itu lagi jalan nih, lihat jamaah pengajian bareng, kemudian apa? Assalamualaikum, kita sampaikan salam. Dia biasa aja jalan. Mungkin dia lagi kena masalah berat. Dia lagi mikir masalah yang berat sehingga dia tidak dengar. Mungkin dia itu kena penyakit yang namanya apa? Tuli. Sehingga kalau suara pelan itu dia nggak dengar. Mungkin dia lagi macam-macam. Banyak kasih sangkaan-sangkaan kebaikan hati antum
lapang, enak, santai. Ketika ada orang bersikap apa segala macam, kasih udur yang sulit sekalipun. Tadi yang Anda bilang, nggak punya nggak punya ibu kok, ibunya udah meninggal, nggak punya kakak kok, nggak punya adik kok, istrinya lagi di luar kota kok, itu sama siapa? Itu sama perempuan lain. Bisa jadi sama saudara sepersusuan, gitu kan? Kasih terus udur, hati kita lapang, enak kita bersikap, dan tidak banyak fitnah yang terjadi di antara manusia. Maka berilah Allah sangka-sangkaan yang baik kepada mereka, hindari sikap-sikap menghakimi ucapan-ucapan dan perbuatan mereka, ya, tanpa adanya mengetahui cross check, ya, cross check dulu mengetahui penyebabnya. Maka ketika waktu biasanya ya jeng datang segala macam, suami istri, ya, ada masalah segala macam ini dan itu segala macam. Ya, yang cerita temennya ini mau ketemu Ustaz, mau konsultasi apa segala macam, mau tanya segala macam sama suaminya. Nggak bisa satu sudut pandang. Sering anak bilang sama santri-santriana, ya, hati-hati dengan orang yang pintar bicara. Bisa jadi dia salah, tapi karena dia pintar bicara, dia kelihatan seperti benar. Yang satunya bisa jadi dia benar, tapi karena dia pendiam, dia nggak bisa bicara, dia kelihatan tampaknya salah. Ketika memutuskan sesuatu, lihat dari dua sudut pandang, cross check dulu. Jadi nggak bisa, misalkan ada seorang ustaz misalkan gini, kemudian perempuan ya dengan didampingi oleh istrinya ustaz tersebut misalkan, ini tetaplah dengan kaidah-kaidah yang syar'i, ya, kemudian menceritakan ada masalah ini segala macam. Jangan langsung memvonis, misalkan untuk ya santri-santri nanti ketika di rumah apa segala macam, jangan memvonis ini yang benar ini, sambil nangis-nangis misalkan cerita ini dan itu segala macam, menjadi seperti seorang yang merasa orang paling menderita di dunia ini dan itu segala macam, tanpa kita cross check dulu benar demikian nggak dari pihak yang lain. Bisa jadi apa? Dia hanya pintar dalam mengolah kata, berbicara atau mendramatisir segala sesuatu. Ya misalkan, ya itu misalkan contohnya seperti itu. Atau kasus-kasus yang lainnya, misalkan kita seorang guru di SD, SMP, SMA, ada murid-murid kita yang berantem misalkan, ya kan? Jangan cuma satu sudut pandang, dua-duanya, dan hati-hati kepada orang mereka yang bisa bicara, yang satunya nggak bisa bicara. Karena yang nggak bisa bicara ini kelihatannya nanti seperti dia, tampaknya seperti salah. Padahal bisa jadi dia yang benar, ya. Jadi benar-benar kita harus kasih yang namanya udzur, ya, kasih yang namanya alasan, ya, ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia. Kenapa? Antum juga harus tahu, antum semua harus tahu, ya, jamaah sekalian, yang namanya kebencian itu adalah sesuatu yang bisa diwariskan. Kebencian itu sesuatu hal yang bisa diwariskan kalau antum dan antum mau ketahui. Kenapa? Kita belum berhubungan dengan dia, kita belum tahu tentang dia, sudah dengar banyak tentang dia yang jelek-jelek, kita ikut benci nggak? Benci. Padahal sejatinya mungkin dia tidak sejelek itu, atau bahkan memang dia lebih jelek daripada itu, ya kita nggak tahu juga, iya kan? Tapi hati-hati dengan seperti itu. Jangan kita sebagai menjadi agen-agen pemecah belah umat di kalangan manusia, di kalangan umat. Ya, jadi terus-menerus untuk melakukan cross check. Ya, jangan mudah untuk menuduh, menghakimi. Kenapa? Syaitan itu akan memperparahnya. Ya, karena mereka memiliki semangat yang besar untuk membuat perselisihan, untuk membuat permusuhan di tengah masyarakat. Ya, bisa jadi syaitan itu meregangkan hubungan, ya, antum dengan saudara antum, ya, lalu kemudian muncullah, terjadilah apa? Buruk sangka. Oleh karena itu jangan berburuk sangka kepadanya hanya gara-gara antum berdua sedang ada permasalahan pribadi. Seperti misalnya karena dia nggak mau nolong kita,
karena dia nggak memberikan apa misalkan pinjaman kepada kita, ya, karena dia tidak memberikan dalam satu permintaan yang kita ajukan, jangan kasih kita suudzon sama dia, ya. Atau ketika dia tidak memenuhi undangan kita, ya, kasih uzur, mungkin lupa, ya, mungkin ini dan itu segala macam, mungkin dia juga lagi susah. Ya, kadang orang kelihatan duitnya banyak, padahal sebenarnya nggak ada duit. Nah, ini nggak bisa bantu. Atau mungkin dia ada duit tapi bebannya banyak, yang harus dia tanggung banyak misalkan. Ya, mungkin dia nggak bisa membantu. Kasih ulur, bukan berarti dia benci, bukan berarti dia nggak suka, dia nggak mau membantu kita. Atau mungkin bisa jadi dia sedang sakit, ya, dia perlu perhatian segala macam. Atau mungkin ketika kita sedang sakit, kita tidak diperhatikan, kasih ulur. Ya, atau lama tidak bertemu bersama secara langsung maupun secara handphone, ya, atau mungkin lupa tidak mengundang kita ketika acara anaknya nikahan, ya, atau acara apa segala macam, tidak menegur kita, bahkan menoleh kepada kita padahal sedang berada di tempat yang sama, ya, janji tapi tidak ditepati, ya, atau mengucapkan sesuatu hal yang mengganggu kita atau hal-hal yang lain, ya, kita banyak kasih ulur kepada orang, hati kita enak, lapang, permusuhan pun tidak terjadi, dan syaitan pun tidak mendapat tempat untuk apa? Membuat permusuhan itu menjadi meruncing dan tajam. Ya, di antara sikap bijak yang perlu kita perhatikan adalah jangan membangun hubungan dengan siapapun berdasarkan sangkaan dan persepsi. Jangan kita membangun hubungan dengan siapapun berdasarkan sangkaan dan persepsi. Karena berdasarkan sangkaan itu nanti antum akan mulai membenci, antum akan mulai memutuskan hubungan. Maka jangan berdasarkan prasangka, jangan berdasarkan persepsi. Sikap yang kita lakukan tatkala ada ucapan, tatkala ada perbuatan saudara kita yang menimbulkan sangkaan adalah dengan langsung bertanya kepadanya, sehingga kita tahu maksudnya, sehingga kita bisa memahami apa alasannya, lalu akhirnya memberinya pengertian. Hati kita pun jadi tenang, ya. Jadi ada keterbukaan dalam rumah tangga sekalipun. Istri dengan suaminya, suaminya dengan istri, kakak dengan adiknya, anak dengan orang tuanya, biasakan untuk tidak pekewo tanya, terbuka. Jangan ditunda-tunda, jangan akhirnya tidak selesai, akhirnya ini menumpuk dan akhirnya mempertajam. Ketika ada sangkaan segala macam, datangi, ajak bicara, ya, cross check. Jadi itu apa nih? Itu kenapa nggak datang? Anak rendah gini. Ya kan daripada kita suudzon, kita kasih udzur kita nggak bisa misalkan. Aduh ini berat nih, kasih udzur. Setannya kita kuat misalkan. Ya udah kita datangin, kita ngirim apa hadiah kok nggak datang undangan. Astagfirullahaladzim, mana ternyata lupa gini. Atau apa? Anaknya masuk rumah sakit, ya istrinya masuk rumah sakit, dia harus dipanggil bapak ibunya untuk melayani hajatnya. Ya kan bisa jadi. Jadi kita nggak prasangka. Karena kalau kita prasangka, oh ini gara-gara bulan kemarin dia mau pinjam duit, kita nggak pinjemin. Jadi dia kayak gini sikap sama kita, ya kan? Kalau enggak kita berprasangka demikian. Tapi kalau ada keterbukaan, dan ini dimulai dari lingkungan yang paling kecil, antara suami istri kadang buat terbuka aja susah. Kalau ini menumpuk, yakin jadi bom waktu, yakin. Ada sesuatu yang nggak pas dari suami kita, ada sesuatu yang nggak pas dari istri kita, ajak bicara. Lebih kompleks lagi kalau istrinya lebih dari satu, masalahnya tambah banyak lagi, tambah berat lagi. Kalau ada sedikit saja prasangka yang syaitan hembuskan ke kuping, ke telinga, wah jadi perang Baratayuda. Istilahnya kan begitu. Ini berat lagi. Jadi banyak kasih udur. Bahkan adik kakak aja bisa terjadi demikian kan, prasangka. Adik kakak loh, satu rahim loh. Gak usah adik kakak deh, kembar, coba kembar. Lahirnya cuma berapa detik, berapa menit, 1-2 menit. Bisa muncul prasangka. Makanya harus ada yang namanya
keterbukaan atau seks saling bicara. Jangan dipendem-pendem. Percaya, jadi bom waktu. Ada unek-unek, bilang dengan kata-kata yang santun dengan enak. Ya, misalkan suami istri segala macam, suaminya jarang ada waktu buat keluarga, bilang, jangan diem-diem aja, bilang, Bi, ya seminggu sekali, 2 minggu sekali, Bi. Kita sih nggak minta diajak jalan-jalan ke pantai yang di luar kota, Bi. Mahal, Bi. Tapi ya minimal ya boncengan berduaan, makan pangsit bareng, makan bakso bareng di sekali-sekali, Bi. Anak kan pengen gitu. Misalkan demikian, ngomong, bicara, jangan diem-diem aja. Hati-hati loh, ketika diem-diem aja, kemudian nanti kelihatan muncul, ya mungkin dia sering hadir pengajian, ya dia dengar ustadznya kayaknya bijak, segala macam, ya nanti akhirnya tertarik sama yang bukan suaminya. Bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya, dan ini bisa terjadi. Harus hati-hati sebagai suami. Dan kebalikannya, suami juga demikian. Terus terang segala macam sama istrinya atau segala macam. Mi, coba Mi, sering masak lah, misalkan. Pengen dimasakin ini Mi, pengen dimasakin ini. Ngomong, jangan diem-diem aja. Kalau diem-diem aja, akhirnya apa? Muncul wanita-wanita idaman lain yang misalkan di kantornya sering ngasih dia makanan lauk ini. Jadi akhirnya apa? Tampak orang lain lebih baik, seolah lebih baik daripada pasangan kita, terjadilah perselingkuhan. Bom waktu nggak kira-kira? Jadi semua harus ada keterbukaan, apa-apa harus di-cross-check. Dari lingkungan yang kecil, apalagi yang besar. Dakwah ustadz dengan ustadz yang lain. Ini kita perlu makan-makan, mungkin sebulan 2 bulan sekali. Nggak ada suudon jadinya. Untuk meminimalisir itu, ada persesi-persesi yang kurang pas, kita ajak bicara. Atau dengan jamaah, atau dengan teman-teman kita segala macam. Perlu adanya hal-hal demikian dilakukan. Ya, sehingga syaitan nggak masuk ke celah-celah itu. Kemudian ayat yang lain yang bisa kita amalkan dalam bermasyarakat adalah apa? Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, tolaklah yang dimaksud di sini kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang saling setia. Ini pada Quran surat Fussilat ayat 34. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah balaslah keburukan orang lain dengan cara yang lebih baik. Yaitu dengan sikap sabar, dengan sikap tenang terhadap orang-orang yang zalim. Dengan maaf kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, dengan kesabaran untuk orang-orang yang memusuhi kita. Apabila kita membalas keburukan orang dengan cara yang lebih baik, membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebencian mereka akan berganti menjadi cinta. Jadi antum kalau melihat ada orang yang jelek sama antum, ada orang yang berburuk sama antum, ya baikin aja. Nanti kebenciannya insya Allah bila akan berubah menjadi cinta. Baikin terus. Saat udah sampai 10 kali orang ngirim hadiah nggak baik-baik, antum udah ngelakuin ikhtiar, tapi antum udah minta sama Allah belum? Ingat bahwasanya hati seseorang itu diantara jari jemari Allah. Di tangan Allah hati itu berubah-ubah. Udah minta belum sama yang menggerakkan hati-hati mereka? Minta dong sama Allah. Ada orang jahat sama kita, minta ya Allah mudahkanlah, ya Allah lembutkanlah hatinya, baikkanlah dia kepada anak. Kemudian baru kalian lakukan ikhtiar, kirimin hadiah-hadiah segala macam. Ada orang baik sama kita, nggak baik sama kita, tetangga apa segala macam, kirimin hadiah. Jangan diem-diem baik kalau orang berubah bilang. Ya nggak berubah, apalagi sampai dibalas dengan keburukan. Wah udah, tadi bilang istilahnya perang Bharata Yuda. Ya musuh-musuhan sampai 7 turunan. Ya, ada salah satu konsumen anak. Wah ini kalau diceritakan ya, yang musuhan itu bapaknya sama bapaknya orang lain, sampai ke anak-anaknya.
Tetanggaan lagi bangunan bikin pondasi, Pak. Bikin pondasi, nggak boleh nginjek tanahnya tetangganya, Pak. Dan nanti kalau plester gimana? Kalau ngaci gimana? Jadi diwariskan kebencian itu. Coba ya. Waktu awal segala macam ada kebencian, kirimin hadiah, datang, kirimin hadiah. Reda nggak? Reda. Insya Allah reda. Sekeras apapun hati manusia, ditetesin batu saja yang kerasnya kayak apa, ditetesin air, bolong. Apalagi hati manusia terbuat dari apa? Apakah sekeras batu? Bisa dilembutkan, ya, bisa dikontrol biiznillah dengan izin Allah yang membolak-balikan hati manusia. Jadi supaya Pak, kebencian mereka berganti menjadi cinta. Ya ibadallah jamaah Masjid Az-Zaki, dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran hendaklah seseorang memperhatikan sikapnya terhadap orang-orang yang amarahnya itu sedang memuncak. Dan dengan seseorang yang tidak mampu menguasai dirinya hingga dia berbicara dengan sesuatu yang sebenarnya dia nggak mampu untuk kontrol. Dia berbicara di luar batas. Mungkin maksudnya nggak sampai separah itu atau demikian, tapi karena dia mudah amarah, mudah emosi, sehingga apa? Berbicara sesuatu yang tidak mudah dan tidak bisa dia kontrol. Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan saat engkau melihat lawan bicaramu sedang marah, lalu mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak layak, mulai mengucapkan perkataan-perkataan yang keji, sikapmu seharusnya tidak memasukkan ke dalam hati apa yang dia ucapkan. Ingat, ada temannya, ada siapapun, ada pasangannya sedang marah, sedang di luar jalur, kontrol emosinya sedang labil segala macam. Sikap kita, kata Ibnu Jauzi apa? Jangan memasukkan perkataannya ke dalam hati kita. Lawan bicaramu sedang marah, perkataannya sudah meracau, gak layak kemana-mana, gak usah. Kenapa? Orang yang marah itu seperti orang yang sedang tidak sadar, orang yang gila. Gak bisa kontrol dia. Karena tadi latar belakang orang itu beda-beda. Mungkin dia harus kasih sayang, mungkin dia itu hidupnya dipenuhi dengan kerasnya hidup. Orang tuanya keras segala macam ini dan itu, sehingga akan muncul orang-orang yang tidak punya sikap empati, kurang lembut segala macam. Kasih ulur, hati kita lapar, enak. Jangan kita memasukkannya ke dalam hati apa yang dia ucapkan, karena kondisi dia saat itu sama persis seperti kondisi orang yang sedang mabok, kata Ibnu Jauzi. Orang yang mabok sadar nggak yang dia omongin? Sadar nggak orang yang mabok? Enggak sadar. Tidak menyadari apa yang dia katakan. Sikap yang tepat adalah apa? Bersabar atas ketergesa-gesaannya. Jangan malah didebat. Karena syaitan itu sedang menguasainya. Syaitan sedang menguasainya. Kondisinya sedang berapi-api. Nalar logisnya sedang tertutup. Jangan malah ditimpa, disiram pakai minyak. Kamu gede, didebat. Diademi. Nalar logisnya sedang tertutup. Jadi kata Ibnu Jauzi apa? Orang yang sedang marah itu seperti halnya orang yang mabuk. Dia nggak sadar apa yang dia ucapkan. Saat antum tersinggung, kemudian menanggapinya, maka kondisi antum seperti seorang yang berakal yang menanggapi orang yang sedang gila. Atau seperti orang yang sadar lalu marah-marah kepada orang yang pingsan. Lucu kan? Seperti pengibaratnya seperti orang yang sadar marah-marah sama orang yang pingsan. Dengerin orang yang pingsan dimarahin. Orang yang berakal nanggepin orang yang sedang gila. Antum nanggepin orang gila. Lucu nggak? Maka gara-gara itu dosa akan berada pada antum. Maka ketahuilah kalau ia nanti telah menyadari apa yang dia ucapkan, maka dia pasti menyesal. Dan ia akan tahu bahwasannya antumnya adalah seorang yang sabar. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi ini perlu disadari oleh seorang anak tatkala orang tua mereka murka. Ya. Atau seorang istri tatkala suaminya sedang marah, jangan ditanggapi. Atau seorang karyawan ketika bosnya sedang marah, atau seorang ustadz yang ketika ketua yayasannya, pimpinannya dalam organisasi sedang
sedang marah. Jangan menanggapi mereka agar mereka sendiri yang akhirnya menyadari bahwa apa yang mereka ucapkan itu keliru. Jangan kita artikan bagaimana. Jangan diartikan bagaimana. Biarkan dia sendiri yang nantinya dia akan meminta maaf, yang nantinya dia akan menyesal. Ikhwan dan akhwat sekalian, hal lainnya yang perlu kita jaga tatkala berinteraksi dengan manusia adalah tidak memasukkan hati atau tidak peduli dengan gangguan yang datang. Seorang mukmin adalah orang yang menjaga wibawanya. Dia tidak menganggap serius kesalahan orang lain. Catat ya. Dia tidak menganggap serius kesalahan orang lain. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Kesalahannya sendiri tidak dia seriusi, kesalahan orang lain diseriusi. Jangan tuntut pasangan kita supaya idealnya begini. Jangan tuntut orang tua kita idealnya begini. Jangan tuntut anak kita idealnya begini. Mulai dari diri kita sendiri. Apalagi kepada anak. Ayo, Mas, sholat yang rajin. Bapaknya main judi, mabok, segala macam. Anaknya suruh sholat, mau nggak? Nggak dijadiin contoh, repot. Ya, jadi jangan menganggap serius kesalahan orang lain. Dia berharap ampunan dari sisi Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah engkau tidak ingin Allah mengampuni engkau? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ya ikhwah al-Islam, ittaqullah, ya, di antara prinsip lainnya yang diajarkan Al-Qur'an berinteraksi dengan sesamanya adalah firman Allah Ta'ala, wa qulu lin-nasi husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Berbicara dengan orang lain dengan ucapan yang baik, bersikaplah lembut kepada mereka. Kita harus membiasakan diri berinteraksi dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Jangan kita perlakukan mereka dengan sesuatu yang kita tidak suka diperlakukan. Kalau kita nggak suka dibegitukan, jangan kita begitukan orang lain. Ya, termasuk cakupan dalam hal ini adalah semangat memberikan kemanfaatan kepada orang lain dan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka. Ya, kita gembira dengan kegembiraan mereka dan kita merasa sedih dan sakit dengan apa yang membuat mereka sakit dan sedih. Jangan ketika orang lain senang kita menjadi susah, ketika orang lain susah kita menjadi senang. Itu penyakit hati kita. Penyakit itu. Kita berbuat baik kepada mereka tanpa berharap pamrih, merasa tidak butuh dengan apa yang mereka miliki, tidak hasad dengan kenikmatan yang mereka rasakan. Jangan menunggu ucapan terima kasih, jangan menunggu pujian atas apa yang kita lakukan, perbuatan kita kepada mereka. Jangan juga mengharapkan balasan kebaikan dari mereka terhadap apa kebaikan yang kita lakukan. Kalau ada seseorang yang terpancing amarahnya karena kemarahan kita, jadilah orang yang lembut dan tahan amarah kita. Segera minta maaf kepada orang-orang yang haknya kita langgar. Ya, jadilah seseorang yang hatinya bersih dari sangkaan, bersih dari tuduhan, bersih dari penilaian negatif terhadap orang lain. Terimalah alasan-alasan orang yang mungkin keliru terhadap kita, walaupun mereka merugikan kita. Dalam hal menasehati, maka lakukanlah nasihat dengan lemah lembut. Jangan menuntut hak kita ditunaikan secara sempurna. Jangan, pelan-pelan. Bersemangatlah menyebarkan hal-hal yang menimbulkan kecintaan antar sesama. Seperti misalkan apa? Menyebarkan salam, walaupun nggak kenal. Ya, makanya sahabat Umar ke pasar cuma untuk tujuannya apa? Menyebarkan salam kepada orang yang dia tidak kenal. Ya, itu akan menumbuhkan cinta. Ya, kita mulai biasakan. Ya, walaupun apa?
ini tadi baru salam di dalam masjid, kemudian ke belakang ada sekat namanya tempat wudhu, itu kan ada sekat, ada tembok, ketemu lagi sama orang itu, salam lagi. Begitu cara para sahabat itu menimbulkan cinta di antara mereka. Makanya akhirnya muncul tadi kisah Abdurrahman bin Auf, bagaimana orang ya menawarkan untuk menceraikan istrinya untuk dinikahi oleh sahabatnya. Kalau bukan karena kelembutan hatinya, keindahan akhlaknya, mungkin nggak? Kalau sekarang kita lihat itu kayak ada di negeri dongeng, iya kan? Ternyata salah satu rahasianya adalah apa? Menyebarkan salam terhadap orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Walaupun ini aneh, jangan malu. Ya ada seseorang bercerita ya, Assalamualaikum di sebuah masjid yang dia baru datang. Kemudian orang bilang, Waalaikumsalam. Jenengan sinten ya? Kamu siapa ya? Kenapa? Orang itu beranggapan kalau udah salam itu kenal, iya kan? Nggak apa-apa, nggak usah malu, salam aja. Supaya apa? Muncul kita itu cinta di antara kita, ya. Kemudian sebarkan salam, lembutkan ucapan, tersenyum, memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik, memberikan hadiah. Ya, rendah hati, nggak sombong dengan apa yang kita miliki, jangan meremehkan orang lain, jangan membuat orang lain dalam kesusahan. Kemudian waspada, jangan biarkan diri kita dalam ucapan, perbuatan dan tempat yang membuat kita mendapatkan tuduhan-tuduhan yang buruk, sehingga orang-orang bisa berburuk sangka kepada kita. Ya, ada pernah waktu itu pas nikahan itu teman-teman itu nginep di hotel tersebut apa? Terkenal hotel nggak benar. Orang tua bilang apa? Kamu jangan ke situ. Kenapa? Kalau kamu kelihatan di situ, nanti barangkali ada orang melihat, kok mainnya di hotel yang terkenalnya tempat nggak benar. Kan akan muncul orang suudzon. Jangan kita juga ada pada tempat-tempat yang membuat kita akan diburuk sangkakan oleh orang lain. Kemudian jauhilah ucapan-ucapan yang kotor, jangan libatkan diri dalam hal-hal yang tidak memberikan manfaat untuk orang lain, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan menceritakan aib mereka. Antum kalau lihat temannya sedang mengucapin aib sahabatnya, hati-hati. Sekarang dia orang lain, nanti antum sama antuna yang kena. Percaya. Kalau ada teman yang suka ngomongin orang lain, diingatkan jangan didengerin, tapi diingatkan, jangan mas, jangan mbak, jangan. Saat ini dia ceritainnya orang lain, ingat akan datang saatnya dia akan menceritakan antum kepada orang lain. Dia akan menceritakan antum kepada orang lain, karena dia punya sifat mudah menceritakan aib orang lain. Jangan didengerin, ingatkan, amar ma'ruf, diingatkan, luruskan kalau memang ada kesalahan-kesalahan atau aib-aib. Jadilah orang yang senantiasa memperbaiki keadaan, doakan mereka, bantu mereka dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, apa yang bisa kita bantu. Jika ada orang yang jatuh pada perbuatan dosa, ingat, ya, nasihati dia karena cinta dan persaudaraan. Ingat, ini juga penting banget. Kalau ada orang lain kena dosa, jangan kita cela dosanya, jangan kita cela orang itu. Kenapa? Ada asarnya, ada ulama bicara, kita tidak akan mati sebelum melakukan kesalahan yang serupa. Ini diceritakan oleh teman, ya, seorang ustaz, temannya itu menceritakan kejelekan orang lain karena apa? Zina. Diledek, zina. Wah, diledek, dijadikan celaan segala macam di kalangan teman-temannya, dibuat malu segala macam. Naudzubillah. Datang satu saat orang yang melecehkan ini terjatuh ke dalam zina. Ada lagi kisah lagi, seorang ustaz cerita kepada anak, dulu anak itu apa? Orang nggak sholat subuh, teman-temannya nggak sholat subuh. Ketika zaman SMA, dia memandang orang yang nggak sholat subuh di masjid itu dengan pandangan rendah, tahu? Dengan pandangan yang menyepelekan, Allah. Dengan pandangan seolah dirinya itu lebih baik daripada orang tersebut. Mencela dosa orang lain itu jangan. Mengingatkan benar, tapi mencela jangan. Karena bisa-bisa kita akan melakukan dosa yang serupa. Ya, kemudian apa? Datang saatnya ketika dia semester berapa kuliah,
Hampir 2 minggu dia bangun itu jam 8, jam 9 pagi. Karena waktu itu dia lagi repot segala macam. Kemudian dia merenung, kenapa ya? Kok anak bisa begini? Hampir 2 minggu dia sholat subuh jam 8, jam 9. Kemudian dia Allah tunjukkan dengan tadi mencela dosa orang lain, maka dia akan melakukan dosa tersebut sebelum dia meninggal. Di situ dia beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika SMA, anak pernah mencela orang yang tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Jangan mudah mencela dosa orang lain. Bukan jangan mudah ya, tapi jangan mencela. Jadikan itu pelajaran, nasihati dia kalau bisa, ya, dan jangan sampai mencela. Karena apa? Kita bisa terjerumus ke dalam dosa tersebut. Ya, walaupun hadits ini maudhu segala macam, tapi para ulama menjelaskan tentang ini bisa dipertanggungjawabkan, istilahnya apa ya? Bisa jadi landasan dalam kita bersikap dan kehati-hatian kita. Ya. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa tersebut, kita saling menasihati, ya, menerima, berterima kasih dengan nasihatnya, jangan sombong dan menolak nasihat, ya. Dan dalam pergaulan kita juga perlu sadar bahwasanya kita tidak mungkin membuat semua orang senang kepada kita. Dalam pergaulan kita nggak mungkin bikin orang semua senang sama kita. Yang terpenting apa? Fokus saja untuk berbuat baik, fokus saja untuk berinteraksi kepada semua orang dengan sebaik yang kita bisa. Bayangkan saja, hari itu adalah hari terakhir yang Allah Subhanahu wa taala beri untuk kita, maka kita akan memberikan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bayangkan kalau hari itu Allah cabut. Terus fokus saja, nggak usah mikir balasan, nggak usah mikir respon orang. Ya, kita terus menunaikan hak-hak mereka. Adapun ketika ada kekurangan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jamaah sekalian, syariat Islam berusaha mewujudkan persatuan. Syariat Islam berusaha untuk menafikan perselisihan serta perpecahan. Apa dalilnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, dalam surat Al-Imran ayat 103 ini, ya, dan berpeganglah engkau semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya, mudah-mudahan kedepannya ukhuwah kita akan lebih terasa, ya, dan kita menghindari hal-hal yang bisa memecah belah umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kuat untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang tadi kita sebutkan, dan kita menghindari hal-hal yang kesalahan, apa-apa yang bisa kita hindari, kita terjatuh ke dalam kesalahan yang akhirnya bisa memecah belah umat atau membuat ukhuwah itu menjadi renggang. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari anak pribadi, dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.